Saya menyapa shalom bagi kita semuanya. Sekali lagi saya menyapa shalom bagi kita semuanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terlebih lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya mengundang kita untuk boleh kami berdiri. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Kita percaya ketika kita datang menghampiri tahta Tuhan, maka ada sukacita yang daripada surga mengalir di tempat ini. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan kita untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada malam hari ini sebagaimana kami ada
Satu hal kami percaya ya Tuhan, semua karena anugerah kebaikan-Mu limpah dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau memilih kami sebagai pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami akan membawakan doa pujian penyembahan kami kepadamu. Tanda kami mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tempat ini. Bahkan Engkau melawat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus yang hadir beribadah malam hari ini. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, berkati setiap kami, urapi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya doa pujian penyembahan kami menjadi ungkapan yang harum untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami datang bukan dengan tangan yang kosong ya Tuhan, tapi kami membawa pujian kami, membawa penyembahan kami kepada Engkau Allah yang hidup, kepada Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk terus lebih lagi boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati setiap kami para pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian malam hari ini Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan berikan kami kesanggupan, kemampuan untuk kami boleh memberi yang terbaik di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sucikan kuduskan kami Bapa, layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sempurnakan ibadah kami malam hari ini ya Bapa. Kami percaya ibadah kami malam hari ini bukan menjadi ibadah yang biasa. Ibadah kami malam hari ini menjadi ibadah yang luar biasa, menjadi ibadah yang berkemenangan. Sebab kami menyembah Tuhan yang dahsyat, kami menyembah Tuhan yang ajaib, kami menyembah Tuhan yang mulia. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya ya Tuhan, apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di surga ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini, jadilah kehendak-Mu malam hari ini di tempat ini sama seperti di surga ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di hidup kami sama seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu atas ibadah kami malam hari ini sama seperti di surga. Kami tundukkan hati kami tundukkan pikiran kami hanya ke dalam pikiran Kristus saja. Ingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami menyembah Engkau, bahwa kami menyembah Allah yang hidup, bahwa kami menyembah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan memulai ibadah kami malam hari ini ya Tuhan. Engkau yang berencana dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Malaikat berjaga-jaga berkemah atas tempat ini ya Tuhan Yesus. Nama-Mu yang kami muliakan, nama-Mu yang kami agungkan. Terpuji termulia Engkau ya Tuhan. Kami siapkan hati kami malam hari ini untuk memuji memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kami mau masuk ke ruang Maha Kudus-Mu ya Tuhan. Kami mau bawa sembah kami bagi-Mu ya Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus.
Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ku sembahmu, setiap namamu Tuhan. Kami masuk ruang maha kudus-Mu. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, dengan hati tulus menyembah yang maha. Ku menyembahmu, sembah Biar umat Tuhan saja mengangkat pujian ini. Sekali lagi kita katakan, ku masuk
terus menyembah Engkau. Seumur hidup kami menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau juru selamat kami. Engkau yang kami percaya. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Engkau begitu baik, sungguh baik dan sangat baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau juru selamat kami. Yesus, Tuhan Yesus. Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang peduli
puji, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Tuhan telah memberkati kami sepanjang minggu ini Tuhan. Di pertemuan minggu ini Tuhan kami mau beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, juga sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, berkarya atas kehidupan kami, berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau secara kudus senantiasa menerangi hati pikiran kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu ini. Hamba-Mu yang sederhana yang Kau sediakan di belakang salib-Mu, hanya Engkau yang berbicara, kuasa Roh Kudus-Mu yang berbicara. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Terlebih dahulu ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Engkau, layak menerima berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan dulu kembali. Shalom Horas, amin. Apa kabar? Luar biasa, amin. Ya. Tetap luar biasa. Ya, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan langsung buka di kitab Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan ayatnya ganjil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayatnya benar. Hidup sebagai anak-anak terang, judul berikut. Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai 13. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. 1, 2, 3. Hiduplah telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya kita. Tetapi perjamulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang Kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemara atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. janganlah kamu sesatkan orang dengan Kata-kata hampa, karena hal-hal yang demikian Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. memang kamu kegelapan, tetapi sekarang kamu terang dalam Tuhan. Sebab itu telah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuatkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. dan ujilah apa yang dilakukan oleh Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab saja pun apa yang dibuat oleh mereka tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Amin. Ya, jadilah kita menjadi penurut-penurut Allah atau peniru-peniru Allah. Amin. Ya, memang banyak yang kita tiru di dunia ini. Apalagi sesama artis ya. Pasti kita dulu tahun-tahun 70-an banyak penggemar-penggemar artis terkenal dari luar negeri, bahkan dari negara kita Indonesia. Siapakah artis yang Anda tiru? Atau siapakah sosok pribadi yang Anda tiru? Adakah yang Anda tiru? Biasanya anak-anak muda. Wah, saya sangat tertarik dengan bintang film Korea ini, Susti dia kan. Apalagi bintang Indonesia yang cantik-cantik. Wah, pastinya saya juga harus cantik seperti dia, harus bisa putih seperti dia. Mantap. Ini menjadi peniru-peniru Allah. Kita berusaha terus supaya kita menjadi seperti dia, seperti artis itu, pintar, cantik, putih. Wah, gila. Ini dia menjadi kesukaan kita. Siapa yang akan kita tiru? Kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang meniru kepada ajaran dan perbuatan Allah. Amin. Kata penurut-penurut Allah dalam ayat 1 dapat diartikan sebagai peniru-peniru Allah dan ataupun peneladan Allah. Hal inilah yang menjadi tema bagi kita yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam perikop ini, bahwa kita adalah anak-anak yang harus meniru kehidupan Allah kita. Dalam hal apa kita meniru Allah kita ini? Amin.
Sama seperti artis yang kita tiru, dalam apa kita dia menurut dia, supaya kita sama seperti dia. Demikian juga kita harus bisa seperti apa, model seperti apa yang dicontohkan oleh Allah kepada kita. Siapa yang kita tiru? Tentunya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam hal apa? Yang pertama dikatakan ayat 2 tersebut, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang pertama, kita harus meniru hidup di dalam kasih-Nya. Amin. Saya pikir semuanya sudah hidup di dalam kasih. Permasalahannya, kasih seperti apa? Kalau jelas Tuhan Yesus dia mencontohkan kepada kita adalah kasih yang agape, kasih yang mampu menyerahkan seluruh kehidupannya kepada kita, dan sudah dibuktikannya dari awal hingga akhir matinya, nyawanya diserahkan bagi kita semua. Amin. Sudah diserahkan, sudah diberikan contohnya kepada kita. Apakah kita bisa mencontohkan seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Kita percaya ketika kita sudah percaya, kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Yohanes 1:12, orang siapa yang percaya kepada kita menjadi diangkat menjadi anak-anak Allah. Bermasalahnya apa yang kita berbuat saat ini? Kalau kita dengar peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bagaimana? Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Tentunya buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Inilah yang menjadi contoh bagi kita semua. Kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, juga kita sebagai anak-anaknya harus bisa menerapkan kasih yang diberikan Tuhan kepada kita, terutama di dalam kasih agape-nya ini. Ini memang agak susah. Petrus sendiri juga angkat tangan untuk kasih yang agape ini. Ketika di akhir di Yohanes, kalau kita dengar, apakah engkau agape kepada, kata Yesus kepada Petrus. Petrus menjawab, aku Phileo. Masih mencintai sesama. Sampai 3 kali. Apakah engkau agape kepadaku? Phileo, kata Petrus. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, apakah engkau Phileo kepada aku? Phileo juga. Memang susah sekali. Bahkan bagaimana kita sebagai suami istri, apakah kita mampu menyerahkan nyawa kita kepada istri kita, menyerahkan nyawa kita kepada anak-anak kita? Wah, ini bisa diragukan. Kasih suami kepada anak, suami kepada ibu, atau istri kepada suami, apakah mampu memberikan nyawanya? Menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Sebab Tuhan telah memberikan kasih itu, memberikan nyawanya kepada kita semua. Apakah sudah pribadi kita sendiri bisa menyerahkan nyawa kita kepada istri kita, kepada anak-anak kita? Harus bisa, amin. Sebagai orang-orang yang percaya, harus bisa. Jangan mengandalkan ego sendiri, amin. Ini memang agak berat sekali, apalagi sudah berantem di dalam keluarga. Wah, hati-hati. Jika pohonnya baik, buahnya pun akan berpotensi baik. Begitu pula dengan sebaiknya. Apakah kita sudah mencontohkan kasih Bapa itu? Sebab buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kita sudah bisa. Pertanyaan bagi kita semuanya. Amin. Jika kita mengaku sebagai anak-anak Allah, kita seharusnya meniru atau menyerupai Allah agar kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Karena Allah adalah kasih. Kita anak-anaknya diperintahkan untuk hidup di dalam kasih. Mengasihi adalah gaya hidup anak-anak Allah. Amin. Memang terkadang kasih ini dibeda-bedakan. Ada kasih yang mengharapkan saya akan mengasihi engkau supaya kau memberikan kepadaku. Tetapi Tuhan tidak, memberikan nyawanya seluruhnya. Demikian juga kita harus bisa menyerahkan nyawa kita kepada semua orang. Jadi memang agak susah sekali. Tetapi Tuhan Yesus telah menjadi contoh bagi kita. Kalau kita lihat sifat lama kita yang mementingkan diri sendiri, sementara sifat yang baru adalah hidup yang mengasihi.
Orang yang mementingkan diri sendiri cenderung mengasihi diri sendiri, sebagai akibatnya ia mengabaikan kepentingan orang lain. Jadi memang bagaimana kita melihat situasi keadaan sekarang ini, apakah dia mementingkan diri sendiri ataukah dia mementingkan golongannya sendiri. Ini yang menjadi contoh bagi kita semuanya. Jadi memang kita harus hati-hati, jangan sampai kita mementingkan diri sendiri. Orang yang memiliki kasih mudah peduli kepada orang lain, bahkan mau berkorban apa saja demi kepentingan orang yang dikasihinya. Pada dasarnya kasih bukan menerima atau mengambil secara paksa, tetapi memberi dengan penuh kerelaan. Amin. Memberi dengan penuh kerelaan, tidak mengharapkan balasan. Ini bagi kita orang-orang Batak, wah, kalau rotu pestaku, apa rotu pesta? Kalau soroh orang roa, hidup orang muda, dan kalau hidup orang rotu dah. Kalau dua suruh tadok baju suruh balas macam ini. Tetapi kita harus bisa membantu, rela, mengasihi. Paulus memberi alasan mengapa kita harus hidup di dalam kasih. Ayat 1 dikatakan bahwa kita adalah jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Bahwa kita adalah anak-anak yang kekasih, anak-anak Allah yang telah dipilih. Kita adalah anak-anaknya. Bahwa kita harus wajib untuk mengasihi, hidup di dalam kasih itu. Amin. Kita harus hidup di dalam kasih. Ayat 2 katakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kristus mengasihi kita sehingga kita pun harus mengasihi sesama. Sebagai anak-anak Allah wajib kita harus mengasihi. Tetapi Kristus telah mengasihi kita, kita pun harus mengasihi orang lain. Sebagai umat terpusat Tuhan juga kita harus wajib mengasihi. Amin. Jadi sebagai anak-anak Allah, sebagai umat yang dikasihi Kristus, kita harus mengasihi. Sebagai umat yang telah ditebus dari segala dosa dan kesalahan, kita harus wajib saling mengasihi. Karena kasih Yesus mau membayar harga untuk menebus kita. Oleh karena itu kita pun harus bersedia membayar harga untuk mengasihi sesama dan para musuh-musuh kita juga. Amin. Berapa? Siapa yang menjadi musuh saudara? Saya pikir nggak ada ya. Apakah tetangga kiri kanan menjadi musuhnya, para balohan menjadi musuhnya? Tetapi kita harus mampu mengasihi mereka, mencintai mereka, dan hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang kedua, ayat 3-7 dikatakan di sana, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakaan disebut saja pun jangan diantara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaiknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sungkan, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Dan seterusnya. Yang kedua, kita harus hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kasih. Tadi sekarang hidup di dalam kudus, karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Kita juga sebagai anak-anaknya harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Perintah hidup kudus dalam ayat ini menunjuk pada suatu tindakan yang berupa suatu keharusan. Jadi kita harus hidup kudus, di mana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Kenapa kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan? Karena kita adalah orang-orang kudus. Amin. Kita bukan berangkat menuju ke kekudusan, tetapi ketika kita sudah ditebus, kita disebut menjadi orang-orang kudus. Amin. Kita menjadi orang-orang kudus, sama seperti tadi kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita harus menjadi orang-orang yang kudus di
di hadapan Tuhan, kita tidak berangkat dari menuju kekudusan, tetapi kita sudah ditebus menjadi orang-orang yang kudus. Sama seperti kita adalah orang pemenang, bukan berangkat dari kekalahan, tetapi berangkat dari kemenangan menuju kemenangan demi kemenangan. Demikian juga kekudusan, kita berangkat dari kekudusan menuju kekudusan terus, karena kita adalah orang-orang kudusnya Allah. Amin. Permasalahannya, apakah kita bisa menjadi orang kudus di hadapan Tuhan? Karena kita lihat di sana dikatakan di sana, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan atau kesalahan disebut saja jangan di antara kamu. Bagaimana caranya kita supaya hidup kudus, terus mempertahankan kekudusan ini? Mempertahankan ini agak susah, sama seperti mempertahankan kemenangan. Mempertahankan kekudusan ini juga agak susah, karena kita sudah orang-orang kudus, jadi memang kita harus menjadi kudus di hadapan Tuhan. Caranya, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau kesalahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Jadi katanya di sini kita harus menjauhi percabulan, amin, atau keserakahan. Bahkan disebut saja pun jangan di antara kamu. Jangankan melakukan, menyebut saja nggak bisa katanya. Luar biasa. Gimana menyebut gimana ya? Percabulan, hati-hati ya. Istilahnya, kita kalau anak-anak muda, cantik kali cewek itu ya kan, hati-hati. Permisi ya, montok kali ke cewek itu, hati-hati. Sudah disebut saja pun jangankan melakukan, menyebut saja nggak bisa. Jadi ketika kita datang ke dalam percabulan, kita harus bagaimana? Kita harus seperti Yusuf, harus lari. Amin. Jangan bertahan. Kalau bertahan susah, pasti jatuh. Jadilah seperti Yusuf. Kalau melihat percabulan atau lihat cewek cantik, hati-hati, lari saja supaya terhindar dari bahaya percabulan ini. Ini yang dilakukan oleh Yusuf ketika bertemu dengan Potifar, digoda terus. Jadi kita juga harus hati-hati dengan percabulan ini. Kalau ada cobaan sebagai anak muda, kita harus lari, jangan bertahan di situ. Amin. Tidak boleh bertahan. Gak bisa, gak ada orang yang bertahan. Sama dengan HP. Kalau ada gambar-gambar di sana yang tidak berkenan, hapus saja. Amin. Hapus. Kalau tidak dihapus, tergoda terus. Gak bisa kita bertahan. Gak bisa. Harus dihapus semua konten-konten yang tidak berkenan. Konten-konten porno harus dihapus. Jangan bertahan. Sama seperti Yusuf, dia lari, gak bisa. Harus dijauhi, harus lari. Jangan sampai bertahan. Kalau bertahan, hati-hati. Tidak bisa akan menyingkir, terlepas dari sana. Makanya dikatakan, jangankan melakukan, menyebut saja pun kita tidak bisa. Apalagi melihat yang cantik-cantik, menyebut saja pun tidak bisa katanya. Amin. Jadi memang kita di dalam mempertahankan kekudusan, terutama percabulan ini, kita harus lari, jangan sampai bertahan. Dan rumah-rumah kecemaran atau keserakahan pun jangan sampai kita bertahan, tetapi lari saja dari sana supaya kita lolos. Demikian juga perkataan kotor, yang kosong dan yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Perkataan-perkataan kotor, bagaimana kita mempertahankan kekudusan ini? Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Bagaimana sebagai orang-orang Batak, luar biasa, palelehan bisa, palelehan miso, palelehan bisa, palelehan sepulito, luar biasa. Sampai pinggul mati, sakit sekali telinga kalau dengar seperti itu, sakit sekali. Kalau yang sudah terbiasa ya nggak tahu. Tetapi bagi saya, sakit sekali saya dengar. Apalagi kayaknya mau dipinju saja, karena memang sakit kita dengar.
Kalau memang sudah kita di dalam kekudusan itu. Karena ia lain baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemara, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam Kristus, kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu dalam kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak yang terang yang ketiga. Kita harus hidup di dalam terang. Amin. Harus hidup di dalam terang. Yesus adalah terang, dan kita adalah anak-anaknya yang dituntut untuk hidup sebagai anak-anak terang. Hidup menjadi terang itu adalah hidup yang senantiasa memancarkan kebaikan, sehingga orang di sekitar kita dapat melihat dan mempermuliakan Bapa yang di surga. Manusia dapat melihat bukan semata karena memiliki mata. Tanpa ada cahaya mata kita tidak akan pernah dapat melihat sesuatu. Artinya terang dapat terlihat, bukan tersembunyi. Sebagai anak-anak terang, kita harus berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ayat 10 dikatakan, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Segala sesuatu bisa menjadi terang, tetapi segala sesuatunya kita harus uji. Kebaikan seseorang itu juga kita harus uji. Segala sesuatu kita harus uji. Apakah berkenan kepada Tuhan? Karena bagaimanapun juga orang yang berbaik belum tentu ada betul-betul dengan kebaikan yang dari dalam. Ada maksud-maksud tersembunyi dari dalam. Sehingga dikatakan di sana, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi memang kebaikan saya juga harus Anda uji. Amin. Kebaikan semua orang juga harus diuji. Apakah berkenan kepada Tuhan? Intinya adalah sebagai anak-anak terang harus berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ada 3 kunci di sana: kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Makanya kita harus menguji segala sesuatunya. Apakah kepelayanan kita harus uji juga. Amin. Segala sesuatunya kita harus uji, sebab Tuhan menyuruh kita untuk menguji. Karena kita tidak tahu apa maksud tersembunyi dari balik ketika kita melayani, ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang itu. Jadi kita harus menguji segala sesuatu. Kata firman Tuhan. Amin. Kita harus selalu terhubung dengan sumber terang untuk dapat senantiasa memancarkan terang. Hal ini seperti lampu neon listrik yang tidak dapat mengeluarkan cahaya apabila tidak terhubung dengan listrik yang menjadi sumbernya. Demikian juga kita sebagai anak-anak terang juga harus senantiasa terhubung kepada Yesus Kristus. Mari kita teliti, periksa diri kita masing-masing, apakah kita senantiasa terhubung kepada terang itu. Kalau kita terhubung kepada terang itu, wah, kasih itu, kekudusan itu akan berjalan dengan mulus. Tidak ada halangan apapun. Kenapa? Karena terus tersambung dan tersambung dengan sumber cahaya itu, sumber terang itu. Kita bisa menjauhi segala sesuatunya, segala dosa, karena terhubung dengan terang itu. Kita bisa mengasihi seseorang karena terhubung dengan terang itu. Jadi kita harus periksa diri kita masing-masing, apakah senantiasa terhubung. Kalau ada sakit hati, pasti belum terhubung kayaknya ini. Jadi harus kita uji, apakah kita sudah mengasihi, apakah kita sudah hidup di dalam Tuhan. Jadi harus segala sesuatunya harus diuji dulu. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi memang segala sesuatunya harus kita uji. Sebab menyebut saja pun ayat 11, janganlah turun mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ini yang menjadi tugas kita kepada kita semuanya. Jangan kita sambil
ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Tetapi kita harus menelanjangi perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Baik itu perbuatan kita maupun perbuatan orang-orang lain. Sebab itu sangat penting sekali untuk menelanjangi segala kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Baik itu dari kesalahan semasa kecil sampai sekarang ini. Kita harus akui, kita telanjangi di hadapan Tuhan. Ini Tuhan, salah saya seperti ini, waktu kecil saya seperti ini. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Tuhan akan membuka segala sesuatunya yang gelap itu. Cuma memang waktunya kita tidak tahu kapan. Tetapi ketika kita terus menerus terhubung dengan terang itu, kegelapan itu akan nampak. Baik itu dalam kehidupan kita, kehidupan orang lain, kehidupan sesama kita. Jadi memang kita harus uji segala sesuatu. Jadi hiduplah di dalam kasih, hiduplah di dalam kekudusan. Kita adalah orang-orang kudus. Kita harus mampu mempertahankan kekudusan ini. Seperti tadi, jauhi percabulan, jauhi omongan-omongan yang kotor, yang tidak senonoh. Kita harus jauhi supaya kita bisa mempertahankan kekudusan ini. Jadi hiduplah sebagai terang. Mari sebagai anak-anak terang, telanjangi perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan mampu untuk menelanjanginya karena kita senantiasa terus terhubung dengan sumber terang itu. Kita akan mampu, kita akan berani karena kita terhubung dengan sumber terang itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, ketebakanmu yang selamatkanku, kenalanmu yang tak bernilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Kepada Tuhan, apa yang menjadi kendala Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan di dalam mempertahankan kasih kita, di dalam mempertahankan kekudusan kita di hadapan Tuhan. Kita harus senantiasa tetap terhubung dengan terang itu. Mari Bapak, Engkau yang memiliki hati setiap kami Bapak. Mari Tuhan berikan kemampuan kepada kami untuk lebih mengasihi lagi Bapak. Engkau telah mengasihi kami, memberikan nyawa-Mu untuk kami semuanya. Mampukan kami untuk memberikan nyawa kami kepada saudara-saudara kami, kepada tetangga-tetangga kami Tuhan. Sebab Engkau telah mengajarkan kasih agape itu kepada kami. Kasih yang mampu menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk semua orang di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jadikan kami menjadi orang-orang yang hidup terus di dalam kekudusan Bapa. Kami sering jatuh Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Kalau kami sering jatuh di dalam dosa-dosa percabulan Tuhan, berikan kemampuan kepada kami untuk segera lari dari dosa percabulan ini. Jangan kami sampai bertahan, tetapi kami lari dari percabulan ini. Mari Tuhan berikan kemampuan kepada kami. Engkau telah memanggil kami dan kami percaya Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Yesus, ajar kami agar kami terus tersambung dengan sumber terang itu, agar kami terus tersambung kepada Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Mari Tuhan, mari Bapa yang memberikan kemampuan kepada kami supaya kami menjadi terang di antara kami, Bapa. Menjadi terang, menjadi saksi Tuhan khususnya di kota kami Balinger ini, Bapa, di kecamatan Bali Kabupaten Toba ini. Mari Tuhan Engkau berkati kami agar menjadi terang. Inilah yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapa. Berikan kemampuan kepada kami menjadi hidup yang asing, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam terang yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
saja dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami menjadi anak-anak terang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh menyatukan hati kami, pikiran kami ke dalam pikiran Kristus saja. Terima kasih Bapa yang baik. Yang tak berilah, yang ku miliki, aku hargai. Yesus tetap mengakui. Yesus tetap mengakui. Yesus adalah kebahagiaan bagi kami umat-Mu Tuhan, boleh menikmati karya terbesar-Mu di dalam hidup kami. Kalau bukan karena kasih di dalam kehidupan kami akan senantiasa jatuh ke dalam dosa dan menjadi milik maut. Tetapi Engkau menunjukkan karya-Mu sebagai kasih agape. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, kami boleh menjadi anak-anak Allah. Dan malam ini Tuhan, kami dipertegas lagi supaya kami boleh menjadi anak-anak terang Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa memenuhi kehidupan kami, menuntun langkah kami Bapa, untuk senantiasa kami boleh bersinar menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami adalah Tuhan bawakan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kalau dari kekuatan dan juga niat kami Tuhan, kami tidak sanggup. Tetapi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus menunjukkan karya-Mu itu. Biarlah kami Bapa senantiasa mengiring segala karya-karya Tuhan, karena kami Tuhan kudus. Terima kasih Bapa atas segalanya, dan terima kasih penyempurnaan kami melalui kebenaran firman-Mu malam ini. Biarlah firman-Mu itu termaterai di dalam kehidupan kami, dan senantiasa itu menjadi alat kekuatan bagi kami melangkah ke depan, bahwa kami ini adalah milik Kristus, bahwa kami ini adalah terang-terang Tuhan. Dan terima kasih Bapa yang baik, ke depan kami senantiasa meminta berkat-berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat keberanian karena kuasa Roh Kudus-Mu. Perlengkapi kami Bapa, sehingga kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa mengarahkan hati, jiwa, pikiran, roh kami kepadamu Bapa. Dan kami boleh berseru kehadiran-Mu dikala kami dalam keadaan suka, dikala kami mengalami pergumulan, dan dikala kami mengalami kesulitan, mengalami jalan buntu, kami boleh berkata kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Banyak hal yang mau kami berikan untuk di dalam doa kami untuk Tuhan, tapi kami akan percaya Tuhan mendengarnya dan Tuhan menyempurnakannya di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa dalam kebahagiaan kami, dalam persekutuan kami dengan Tuhan, dalam ibadah kami ini. Kami boleh berdoa sapa Bapa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Tuhan berkati tanah, air, dan juga udaranya. Tuhan berkati segala potensi yang ada di negara kami ini. Para pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang senantiasa menaruhkan kebijaksanaan, hikmat, pengetahuan, sehingga di dalam menjalankan roda pemerintahan ini senantiasa berkeadilan dan senantiasa ada dalam damai sejahtera, sehingga negara kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berkati ya Tuhan
gereja-gereja Tuhan di negara kami ini. Berkati para pendoa yang telah Tuhan berikan untuk mendoakan keselamatan bangsa dan negara kami yang beraneka ragam suku ini, yang senantiasa mendoakan supaya negara kami ini layak di hadapan Tuhan, yang senantiasa berdoa supaya banyak suku yang belum mengenal Tuhan boleh datang kepada Tuhan sebagai domba-domba yang patuh dan senantiasa bersorak-sorai di dalam hadirat Tuhan, sehingga surgawi juga bersorak-sorak karena mengenal dahsyatnya karya cinta kasih-Mu. Dan terima kasih Bapa, kami berdoa bagi para pembina rohani kami, Bapak Insinyur Niko, Bapak Bambang Yonan, Bapak Eli Prayitno, Bapak Gunawan Panggabean, Bapak Gembala sedang kami, Bapak Landi Manau. Tuhan berkati, Tuhan perlengkapi sebagai alat-alat terang Tuhan yang menjadi saksi Kristus, yang senantiasa dengan takjil-mujib menyerahkan bahwanya Engkaulah Tuhan Juru Selamat, satu-satunya Juru Selamat, dan Engkaulah jalan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Engkau memperlengkapi keluarga hamba-hamba-Mu senantiasa bersuka cita dan senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Segala kehidupan jasmani Tuhan telah memperlengkapi dan Tuhan telah menanggungnya. Dan demikian juga Bapak, kami berdoa bagi gereja-gereja cabang yang ada di Baligel, Lagu Boti, Selimbat, Porsea, Onan Runggu, Parsoburan. Tuhan berkati semua itu, mendirikan panci-panci Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa sehingga bisa dilucuti segala kuasa-kuasa setan, kuasa kegelapan, karena semuanya adalah ciptaan Tuhan dan itu adalah amanat agung Tuhan supaya semua umat-umat Tuhan boleh menggapai jiwa-jiwa untuk kemenangan Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang terus berjuang di gereja-gereja cabang dan POSPI, dan Tuhanlah yang senantiasa memenangkan mereka, berlengkapi dengan kesetiaan, berlengkapi dengan tidak khawatir, dan senantiasa mempunyai pemikiran yang positif bahwa mereka akan selalu berkemenangan. Tuhan pakai dan Tuhan telah perhitungkan. Dan terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa juga bagi pembangunan gereja ini. Tuhan berkati, Tuhan yang senantiasa nama Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati gereja ini Bapak. Indah pada waktunya adalah iman kami bahwa Tuhan turut bekerja di dalam penyelesaian pembangunan gereja ini. Berkati tangan-tangan yang memberikan sumbangsi di dalam pembangunan gereja ini Bapak. Terima kasih Tuhan kami, Kristus kami juga mengangkat tangan berdoa bagi kota kudus Yerusalem. Salam Yerusalem, diberkatilah pintu keluar masukmu, diberkatilah tembok-tembokmu, diberkatilah puri-purimu, diberkatilah ke-12 bangsa suku Israel. Biarlah kiranya berkat Abraham, Ishak, Yakub yang ada bagi bangsa pilihanmu tercurah juga bagi bangsa dan negara kami ini, bagi gerejamu, bagi umatmu, dan bagi setiap kami yang senantiasa merindukan Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau pimpinan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan pulang dan kami rindu diberkati oleh hamba-Mu. Saudara yang kasih Tuhan, harap tadahkan hatimu kepada Tuhan, tadahkan tanganmu di hadapan Tuhan, dan buka tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat Allah Bapa yang berlimpah-limpah, berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan berkat persekutuan pengurapan penghiburan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini sampai malam, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.